Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Di video ini saya mau sharing aja tentang tips memilih nama bisnis atau brand. Ini sesuai dengan riset saya ya. Ini bisa banget salah, bisa banget ngaco. Kalau ada manfaatnya mudah-mudahan saya kecipratan pahalanya. Tapi kalau nggak ada manfaatnya saya mohon maaf. Oke, langsung aja kita mulai. Ini cocok banget untuk teman-teman yang misalkan baru memulai bisnis atau, mau bikin brand baru. Misalkan sudah bisnis lama cuman, mau bikin brand baru biar menambah penjualan atau biar mengembangkan sayap dan seterusnya. Ini bisa banget dipakai. Oke, tips pertama dari saya adalah nama harus unik, Kak. Unik itu bukan apa ya, unik itu cuma satu di dunia. Unik itu bukan etnik, beda ya. Unik itu bukan aneh, tapi unik itu usahakan cuma satu di dunia. Kalau nggak bisa ya paling minimal itu kalau misalkan sekarang jualannya adalah retail, jualan baju atau lain sebagainya, minimal itu nama Instagram, nama FB, atau nama Shopee, atau nama Lazada, nama Tokopedia-nya itu belum ada yang punya. Pastikan itu belum ada yang punya. Bagus kalau plus website yang .com atau .co.id atau lalu hakinya belum ada yang punya. Ini penting teman-teman. Kenapa? Karena misalkan nih teman-teman bikin toko namanya toko ganteng, misal ya toko ganteng atau toko cantik deh. Di Shopee namanya toko cantik 21, di Lazada namanya toko cantik official, di Tokopedia namanya toko cantik biasa. Instagramnya udah ada yang punya juga, dinamain toko cantik beneran atau toko ganteng beneran. Aduh, itu nggak banget. Itu beda-beda tiap channel, tiap tiap platform beda-beda, itu nggak banget. Jadinya nggak unik, jadinya orang susah nyarinya. Karena ya coba jujur aja dulu saya belanja apa-apa di Tokopedia atau Bukalapak Tokopedia. Sekarang udah males di Tokopedia. Jadinya di Shopee. Kalau saya punya preferensi lebih brand, biasanya saya belanja di Tokopedia adalah brand A, pas saya udah pindah ke Shopee saya tetap cari brand A meskipun platformnya berbeda. Itulah pentingnya unik. Apalagi kalau misalkan saya penasaran sama brand yang sering saya beli, saya kepoin di Instagramnya. Aduh, ini yang mana, suka bingung. Ini nama brandnya apa sih sebenarnya? Itu juga jelek banget. Oke, pastikan unik yaitu cek Instagram, Facebook, Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak. Minimal itu. Bagus kalau website juga belum ada yang punya .co.id atau .com-nya. Lalu bagus kalau bisa cek hakinya. Itu ada caranya kok. Lalu yang kedua, saya mau sampaikan hindari ambigu. Ambigu itu seperti apa? Seperti misalkan odu. Nah, teman-teman pernah dengar nggak ini odu? Ini agak kurang pas sebenarnya, apalagi di Indonesia ya. Orang pasti mikirnya itu odo atau odu. Nah, kayak GoPay aja sebenarnya agak kurang cocok sebenarnya untuk branding. Karena pernah keluar iklan dari GoPay-nya langsung atau dari Gojek bahwa nyebutnya tuh GoPay. Jadi di iklan TV nasional disebutnya GoPay, bukan GoPay. Nyebutnya yang benar gimana? Gak ada yang salah sebetulnya. Boleh-boleh aja kita sebut GoPay karena memang secara bahasa Indonesia A itu pay gitu, bukan GoPay. Itu kan bahasa Inggris. Itu kan ambigu ya. Sehingga orang juga jadi bingung kalau misalkan ada orang yang nggak ngerti nyari GoPay gitu, googling GoPay jadinya GoPe. Go GOPEY kan jadinya fatal. Itu ambigu. Ambigu dalam hal huruf. Misalkan ada lagi kayak Odu tadi GoPay ya, contohnya GoPay apa GoPay. Nah, mungkin si pengiklan GoPay di TV itu dia tahu bahwa GoPay itu terdistraksi oleh keambiguan, banyak orang yang sebutnya GoPay bukan GoPay. Shopee juga sama, masih banyak orang yang bilang Shopee, ada yang bilang Shopee, ada yang bilang Shopee SOPI dan seterusnya. Itu sebenarnya kaidahnya kurang baik. Tapi ya banyak juga yang berhasil, kayak Shopee berhasil, GoPay berhasil, apalagi ya, banyak lah contohnya. Cuman saran saya hindarilah keambiguan tersebut. Oke. Lalu yang ketiga, usahakan 3 suku kata. Ini udah banyak banget contohnya, kayak misalkan Google, 2 suku kata. Apple, 2 suku kata. Microsoft, 3 suku kata. Samsung, Alibaba, oke 4.
Umumnya tuh antara 2 sampai 3 suku kata. Brand-brand besar ya. Nike 2 suku kata. Tokopedia, oke 5 suku kata nggak masalah. Lalu apalagi Shopee, lalu Dell itu satu suku kata. Apalagi ya? Ya banyak macam-macam. Itu rata-rata memang ada risetnya bahwa brand yang nempel di otak itu rata-rata di 2 sampai 3 suku kata. Cuma ada juga yang 5 suku kata itu memang ada juga. Cuman secara umum ini kaidah umumnya ya saya bilang. Makanya usahakan 3 suku kata tapi kalau teman-teman menemukan yang lebih dari itu ya nggak masalah. Saran saya usahakan mencari 3 suku kata maksimal. Saran selanjutnya adalah mencerminkan bisnis. Nah, contoh kayak Apple. Apple ini kan dia dari app, dia memang mengedepankan softwarenya ya, karena dia nggak mau dicampuri, nggak open source, dia mengedepankan software walaupun makin di sini katanya sih profitnya dari hardware bukan software, jadi application. Lalu Google, nah, Google tuh kan kalau bahasa Inggrisnya adalah kacamata, kacamata seperti orang mau touring gitu ya, itu jadi seperti orang mencari-cari, jadi mesin mencari. Ini mungkin agak cocok logi, cuman ya nggak ada salahnya kalau bisa mencerminkan bisnis, karena supaya orang nggak terlalu bingung gitu. Eh, ini tuh produk apa sih? Tapi ada juga yang ngaco banget, apa coba? Namanya adalah kapal api. Ayo, kalau Anda mendengar nama kapal api, apa yang tercermin di benak Anda adalah kopi, bukan bukan perahu, bukan kapal yang ada apinya. Ya itu memang keren banget kapal api, brand yang sudah lumayan mengakar di Indonesia. Eh itu salah satu contoh yang nggak mencerminkan bisnis, tapi sekali lagi kaidah umumnya mencerminkan bisnis itu bagus kayak Aqua, apalagi ya, eh, Microsoft, softnya itu kan dari software dan sebagainya. Jadi ini memang agak cocok logi, tapi nggak apa-apa. Yang terakhir ini pengalaman saya pribadi yaitu terselip doa. Ini saya pribadi ya karena saya brand saya namanya Baju Yuli. Ini mengikuti kaidah-kaidah di atas kecuali yang suku kata tadi. Jadi Baju Yuli. Ini saya terselip doa bahwa supaya istri saya kala itu waktu saya full time bisnis, istri saya masih bekerja di suatu perusahaan. Saya berharap suatu hari nanti istri saya resign dan kita sama-sama berbisnis. Dan alhamdulillah di tahun kedua berhasil, qadarullah ya saya sangat syukuri sekali, dan sampai sekarang menjadi partner hidup saya, partner bisnis saya juga. Dan di video sebelumnya saya sudah sharing betapa pentingnya punya partner dalam bisnis. Oke, itu aja sharing singkat ini. Jika ada manfaatnya, alhamdulillah tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal lain, boleh tanyakan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.